Sesiapa yang orang itu mendapati dirinya sholat 5 waktu, perumpamaannya seperti seseorang yang orang itu mendapati ada sungai jernih bersih di depan rumahnya dan dia mandi 5 kali dalam sehari. Pertanyaan Nabi, apakah masih tersisa kotoran yang menempel di badannya? Masih tersisa enggak? Tidak. Udah bersih ya Rasulullah. Mandi sehari 5 kali mandi bersih. Perumpamaannya seperti itulah orang yang sholat. Dia membersihkan jasad dan batin. Bersih jasadnya dengan wudhu, bersih batinnya dengan konektivitasnya yang terus tersambung kepada Allah Rabbul Alamin. Nomor 3, apa sih sebenarnya yang membuat kita bisa diperbaiki hidupnya? Sholat salah satu alasannya. Why? Kenapa? Karena nomor 1, yaqulu Nabi SAW, sholatmu meninggikan derajatmu dan menghapus dosa-dosa. Nomor 1, sholat meninggikan derajat, menghapus dosa. Yaqulu Nabi SAW, alaika bikathratis sujud. Kata Nabi, wahai umatku, ayo kalian perbanyak sujud. Bikathratis sujud. Ini makna bukan sekali 2 kali kita sholat, bukan cuma yang wajib-wajib aja. Alaika, hendaknya atas kalian, bikathratis sujud. Ayo perbanyak sujudnya sama Allah. Minta, merengek, nangis, sujud lagi. Udah bangun, sujud lagi. Bangun, sujud lagi, sujud lagi, sujud lagi. Terus kata Nabi, fa innaka la tasjudullah sajdatan illa rafa'akallahu biha darajah. Karena tidak ada seorang hamba yang memperbanyak sujudnya illa kecuali rafa'akallahu biha. Allah akan mengangkat dia di tempat yang tinggi setinggi-tingginya biha, karena sholatnya. Hadirin, yang namanya mengangkat itu bukan begini, bukan begini, bukan pula begini. Mengangkat itu rafa'akallahu biha, Allah jaminkan, Allah pasti akan mengangkat derajat orang yang menjaga sholat, itu diangkat setinggi-tingginya. Kalau Irfan mengistilahkan mengangkat handphone, ini bukan mengangkat, ini bukan mengangkat, ini pun bukan, tapi begini tuh, diangkat setinggi-tingginya. Orang yang menjaga sholatnya Allah jaminkan. Kata Nabi SAW telah menyampaikan sabdanya berdasarkan wahyu dari Allah, rafa'akallahu biha. Kamu jaga sholatmu, Allah tinggikan derajatmu. Rafa'akallahu biha, ditinggiin derajatnya. Orang-orang yang sholat, hadirin mungkin bekerja, teman-teman hadirin seangkatan pun juga bekerja. Di waktu tahun yang sama, beda antara pekerja yang menjaga sholat sama pekerja yang abai terhadap sholatnya. Efek dalam karir di pekerjaannya akan berbeda jenjangnya. Yang jaga sholat lebih cemerlang, yang jaga sholat lebih naik, yang jaga sholat lebih powerful dalam impact di perusahaannya daripada yang meninggalkan sholat. Adik-adikku yang masih kuliah, baik di Indonesia ataupun di luar negeri, perbedaan antara teman-teman di kampus yang jaga sholat sama mahasiswa-mahasiswa yang abai terhadap sholatnya terasa cepat atau lambat. Keperbedaan derajat, bagaimana cara Allah mengangkat derajat-derajatnya. Yang mahasiswa jaga sholat, Allah tinggikan derajatnya begitu cepatnya. Yang mahasiswa mengabaikan sholatnya, 1-2 waktu mungkin dia bisa terbahak-bahak, tertawa-tertawa karena meninggalkan sholat, tapi yakinlah orang yang meninggalkan sholat perlahan cahayanya redup. Sholat sumber cahaya dan diberi cahaya, meninggalkan sholat sama dengan meredupkan cahaya itu. Dan itu bahaya. Makanya kata Nabi, la tasjudullaha sajdatan, tidaklah seorang hamba itu sujud kepada Allah sajdatan, dengan 1 kali sujud, illa rafa'akallahu biha, kecuali 1 sujudnya itu aja meninggikan derajatnya setinggi-tingginya, baru 1 kali sujud. Kebayang enggak? Sehari semalam kita minimal berapa kali sujud? 17 kali peninggian derajat Allah angkat kita setinggi-tingginya. Makanya nanti rasakan, pebisnis yang jaga sholat sama pebisnis yang abai terhadap sholat beda efeknya.
Mahasiswa yang jaga sholat sama mahasiswa yang gak jaga sholat beda efeknya. Pasangan suami istri, suami dan istri yang sama-sama kuat menjaga sholat sama suami istri yang abai terhadap sholat, beda efek rumah tangganya. Suami istri, Allah di sini yang paling tinggi. Suami istri, Allah yang paling tinggi. Kalau seorang suami dan istri makin jauh dari Allah, makin berantakan hidup rumah tangganya. Suaminya makin jauh, istrinya makin jauh. Tapi suaminya makin mendekat ke Allah, suami di sini dekat sama Allah, istri di posisi sebelah sini, Allah menjadi fokus tujuan utama, makin mulia hidupnya rumah tangga tersebut. Dan ini bekal juga untuk hadirin yang baik yang baru menikah atau yang belum menikah. Saya doain ini jamaah, khusus hari ini tuh banyak orang yang lagi safar, tamu-tamu Allah, tamu-tamunya Masjid Muhammad Al-Fatih, rumah Allah tentunya yang lagi safar. Kita yang lagi safar juga mendoakan mudah-mudahan yang belum nikah tahun ini segera nikah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, doa musafir kan mustajab jemaah ya. Kata Nabi kan salasa da'watun mustajabatun la syakka fihin. Ada 3 doa yang mustahil Allah tolak. Da'watul musafir, doanya musafir. Da'watul mazlum, doanya orang yang terzalimi. Da'watul walid liwaladi, doa anak, doa orang tua kepada anaknya. Itu enggak tertolak. Makanya mumpung ada musafir, banyak-banyak doa. Insyaallah qabul biidznillah. Amin ya rabbal alamin. Jadi salat rafa'akallahu biha. Karena sujudnya Allah angkat derajatnya. Diangkat derajatnya. Ini Allah kalau ngangkat dari seorang hamba itu enggak main-main ya jemaah. Siapapun yang diangkatnya oleh Allah, mohon maaf sekali lagi, siapapun yang diangkatnya oleh Allah tidak akan mudah diturunkan oleh siapapun, betapapun fitnah berusaha mendera dirinya. Kalau Allah udah ngangkat, nggak ada yang mungkin bisa menurunkan. Tapi kalau dia diangkat sama manusia, bisa diturunkan, bisa difitnah lalu jatuh terus segala macam, bisa. Tapi kalau Allah yang sudah mengangkat derajatnya seorang hamba, tidak mudah. Kecuali Allah sendiri yang Allah sendiri yang menurunkan. Tapi nggak mudah bagi siapapun untuk menjatuhkan. Itulah yang juga tersebut dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 79. Di antaranya, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuk maqamam mahmuda. Seorang hamba itu kalau dia menjaga sholatnya ditambah nafilah. Nafilah itu sholat tambahan, sholat tahajud dalam ayat tersebut. Asa ayyab'atsaka rabbuka, nanti Allah dengan tahajudmu dan dengan sholat yang kamu jaga, maqamam mahmuda, Allah tempatkan kamu pada tempat yang terpuji menurut pandangan Allah, dan manusia akan ikut memujinya. Ada orang diberi pandangan pujian tapi manusia nggak respect sama dia. Dia tinggi jabatannya tapi manusia membencinya. Bisa jadi, bisa jadi. Tapi kalau Allah yang sudah meninggikan, boleh jadi kalaupun ada pembenci, tapi pembenci itu tidak memudaratkan. Ini jamaah. Terus kata Nabi SAW juga yang kedua, wa hatta anka biha khati'atan. Sesiapa yang dia menjaga sholatnya, Nabi SAW kasih kabar gembira, wa hatta anka biha khati'atan. Dan setiap kesalahan-kesalahanmu dengan sholat yang kamu jaga, Allah hapus, Allah gugurkan. Wa hatta anka biha khati'atan. Dengan sholat yang terjaga, Allah gugurkan dosa-dosa. Itu yang nomor 2. Kebayang gak sih jemaah? Ingat gak kemarin Sabtu malam lalu, kan kita bahas tentang sholat juga. Nah ini versi lanjutannya tentang sholat yang kemarin. Kan kemarin kita sampaikan hadis Nabi kan, Sesiapa yang orang itu mendapati dirinya sholat 5 waktu, perumpamaannya seperti seseorang yang orang itu mendapati ada sungai jernih bersih di depan rumahnya dan dia mandi 5 kali dalam sehari. Pertanyaan Nabi, apakah masih tersisa kotoran yang menempel di badannya? Masih tersisa enggak? Tidak. Udah bersih ya Rasulullah. Mandi sehari 5 kali mandi bersih. Perumpamaannya seperti itulah orang yang sholat.
Dia membersihkan jasad dan batin. Bersih jasadnya dengan wudu, bersih batinnya dengan konektivitasnya yang terus tersambung kepada Allah Rabbul Alamin. Nomor 3, kenapa sholat? Aku pernah bermalam bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami radhiyallahu an. Lalu beliau menyampaikan, aku mendatangi Rasulullah membawa air wudu untuk beliau dan untuk memenuhi hajatnya beliau. Lantas beliau bersabda, mintalah. Aku berkata, aku meminta kepadamu supaya dekat denganmu di surga ya Rasulullah. Kemudian beliau berkata, ada enggak selain itu? Lalu beliau menjawab, itu saja yang aku minta padamu ya Rasulullah. Lalu beliau bersabda, maka fa'ainni ala nafsik bikathratis sujud. Ketika Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami datang ke Nabi bawa air wudu, ini termasuk salah satu kebiasaan para sahabat. Tidaklah sahabat menemui Nabi kecuali biasanya ingin ikut khidmah sama Nabi. Ya Rasulullah, saya bisa bantu apa? Ya Rasulullah, saya bisa membersamai Anda apa? Nah, Ka'ab datang, Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami datang bawa wudu, bawa air wudunya untuk Nabi dan hajatnya Nabi dipenuhi, apa yang beliau mampui. Setelah itu Nabi SAW bertanya, punya hajat enggak? Kata orang ini, punya ya Rasulullah, saya cuma minta